sami'ul alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi dzikri habibi wa tanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalam ala asrafil kainat wa sayyidis sadat nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi qadar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah rabbul ardi was samawati wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa adil ala sayyidina wa nabina wa habibina syafi'ina wa qatwatuna wa imamuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad antu sholli ala sayyidina maulana Muhammad wa bihaqqi sayyidina maulana Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha qulub wa tantaliqu biha usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi marsud. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Tala'al badru 'alaina min saniyatil wada
وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kulli hal. Kita semuanya pada hadir dalam masa-masa yang sulit, masa-masa ujian yang berat, masa-masa yang dimana kesempatan-kesempatan kita bertaubat, kesempatan-kesempatan dimana dalam akhir zaman ini tidak ada lainnya kecuali kita banyak-banyak pertama harus banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, kita harus banyak-banyak berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di akhir zaman ini tidak ada obat yang paling bisa mengobati, yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala sesuai dengan ayat Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kemudian ayat itu yang berbunyi Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Dalam hadis Nabi juga disebutkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man lazimu istighfar ila yarzuq bin haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan, orang yang mendawamkan istighfar, maka dia adalah golongan orang-orang yang pasti dijanjikan oleh Allah Ta'ala illa atau illa mereka itu pasti mendapatkan rezeki yang gak disangka-sangka. Dan paling yang menguntungkan kita betapa cintanya Allah kepada orang-orang beristighfar. Mereka masuk di dalam surganya karena istighfar mereka. Kedua, orang tua mereka pun masuk surga, anak-anak mereka pun masuk surga. Semuanya dijamin masuk surga keluarganya karena istighfarnya tertulis di Lauhil Mahfuz. Istighfarnya tertulis di dalam pintu-pintu surga. Yang mana hamba-hambaku ini yang melazimkan istighfar itu sudah jelas mendapatkan satu keuntungan yang besar. Celakalah manusia yang dalam kehidupan itu tidak ada tulisan istighfar di dalam surganya. Maka istighfar ini adalah bentuk kalimat yang gampang, yang mudah diucapkan dan mudah juga untuk perjumpaan dengan Tuhan. Dalam kitab Maulid Sohibul Diba Abdul Rahman Asad Abdul Rahman Abdul Jalil, aku mendatangi Allah, aku membuka pintu-pintunya Allah, aku membuka pintu-pintu langit, tidak lain aku bisa membuka kuncinya cuma satu. Aku tidak ada satu amalan-amalan yang lebih baik, yang mana kebaikan itu tidak lain dengan banyak istighfar. Maka dengan demikian istighfar itulah yang bisa menerobos semua, yang bisa menghilangkan semua beban dan kesusahan dan kesulitan. Kalau kita ini banyak pengakuan, karena manusia ini tiga bagian. Apakah dia itu golongan orang-orang yang zalim, atau dia golongan orang yang mendolimi diri, atau dia golongan orang yang mendolimi orang lain. Kalau kita ini sudah mengetahui hal demikian, karena kita adalah anak cucu Adam. Anak cucu Adam itu tidak terlepas daripada dosa-dosa dan kesalahan. Dan semua kejahatan, semua keburukan itu hanya bisa dilakukan anak cucu Adam. Tapi kemurahan Allah membuka kepada pintu-pintunya yang harusnya mendapatkan hukuman, yang harusnya mendapatkan siksa, yang seharusnya mendapatkan azab yang pedih, maka menolaklah adab itu, tertolaklah adab dan siksa itu disebabkan penyesalan-penyesalan yang terus-menerus dengan istighfarnya.
Maka Allah pun berfirman, innallaha yuhibbu tawabin, artinya sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang selalu bertobat. Tetapi cara bertobat ini harus ada pengakuan. Bukan hanya kita membaca istighfar tanpa ada pengakuan. Mengistighfari, artinya mengistighfari ini merubah semua aspek-aspek kehidupan yang ada kandungan-kandungan keburukan. Kalau beristighfar tidak ada perubahan dalam keburukan, berarti tidak ada satu catatan dia termasuk golongan bertaubat. Tidak disebut orang yang bertaubat tadi tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruk. Yang tidak disebut orang yang bertaubat itu tidak berharap pada Allah Ta'ala. Tidak disebut orang yang beristighfar yang tidak menambahkan pengetahuan-pengetahuan agamanya. Karena sudah jelas di dalam Al-Quran disebutkan, innahu kana dzaluman jahula. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menjadikan manusia ini, pertama itu sudah jelas zalim. Jahula itu adalah kesesatan, udah bodoh kesesatan. Kalau kita menyadari bahwa kita di golongan-golongan orang yang buta agama, buta dalam amal, buta dalam ibadah, buta dalam hukum, buta dalam Al-Quran, buta dalam hadis, niscaya kita mencari solusinya tidak lain awaluha, mengawali kita dengan istighfar. Apa istighfar yang pertama? Sudah jelas, wa aqimus sholah. Apa wa aqimus sholah? Kita mendirikan sholat, ya. Kemudian kita mewajibkan sholat. Ini proses, tapi belum tentu menegakkan sholat. Mendirikan dengan mengerjakan yang wajib, dengan menegakkan sholat itu beda. Kalau kita melihat satu ayat yang lain yang berkaitan, Allah Ta'ala dalam firman yang pertama, Rabbana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia ibadah. Nah, ibadat ini sudah jelas adalah sifat pertaubatan. Jangan dianggap orang yang sholat itu tidak bertobat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mengerjakan yang wajib tadi baru mendirikan. Mengerjakan yang wajib yang difardukan. Ya. Apa itu ayat? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beribadah, yang di dalam ibadah itu sudah mengalami proses khusyuk. Apa-apa yang diwajibkan itu mendatangkan satu kemanfaatan atau membawa kemudaratan. Kalau penyimpangan-penyimpangan ini di dalam sholat itu tidak mendapatkan kekhusyukan, maka level kita adalah yang pertama. Ini golongan orang awam yang rendah. Sholat yang minta upah, sholat agar masalahnya selesai, sholat agar bebannya selesai, tapi bukan sholat dalam bentuk pengampunan. Level yang kedua adalah tadi sebutkan kekhusyukan. Inilah orang yang berharap kepada Allah untuk melepaskan semua beban ikatan itu dengan kekhusyukan. Ini yang kedua. Kemudian menegakkan sholat, mereka sangat gembira mendatangi Tuhannya dan berseri-seri wajahnya untuk menghadap Tuhannya, seperti halnya dia ingin memasuki surga. Mereka bersegera, mereka cepat-cepat untuk masuk ke dalam surga. Seperti itulah orang yang sholat dengan seri, muka berseri-seri, muka yang bercahaya,
dengan bersegera dia masukkan di dalam pintu-pintu surga, maka disitulah bilika, artinya mendapatkan pandangan dari Allah. Sholat ini berhadapan, dialog dan prolog dengan Allah, bukan satu sholat yang dimaksud oleh pada orang awam yang khususnya. Tetapi di dalam orang awam ini, ya saya sekedar sholat, itu mendirikan. Kalau orang sekedar sholat, pengetahuan agama yang sedikit, kemudian pengetahuan tentang ketuhanan sedikit, iman mereka sedikit, sisanya itu pasti bobotnya tidak lain kecuali bagaimana dia ingin hidup selamanya di dunia. Ini orang yang sakit. Sebelum sakit, ini orang awam banyak sakit. Ketika mendapatkan harta, dia lupa diri. Ketika dia dikurangi hartanya, dia bersedih hati. Inilah orang-orang yang belum mengenal tentang kemurahan Tuhannya. Maka level ketiga itu menegakkan sholat, dalam satu ayat disebutkan dalam Al-Quran. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Sembah sujud Tuhanmu sampai datang kematian. Artinya yakin bahwa kita ini akan mati, dan satu-satunya bekal bahwa apa yang kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah, yang pertama sholat. Kalau sholat itu buruk, maka semua amal itu menjadi cacat. Sedekahnya cacat, zikirnya cacat, doanya cacat, ibadahnya cacat, ya, pekerjaannya cacat, akalnya cacat, hatinya cacat, disebabkan tidak melengkapi unsur-unsur yang dimaksudkan. Kalau kita proses melewati sholat tadi, berarti kita mencari yakin, ya. Dari yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kalau hidup sudah mencapai hakul yakin, maka nur yakin, cahaya keyakinan itu mutlak milik Allah. Kalau mutlak milik Allah, sholat itu adalah bentuk kenikmatan bagi orang-orang mukmin. Sakit bagi orang munafik, sakit bagi orang fasik, sakit bagi orang yang cinta dunia. Sholat. Tapi nikmat ni'amillah yabdalik, dapat kenikmatan dari Allah, keutamaan dari Allah, bahkan melebihi nikmat-nikmat itu dari yang lain. Mana hadisnya? Ada orang bertanya. Ada nggak dasar hadisnya? Kalau nikmat itu ada di dalam sholat itu, ada? Kalau ada berkilah atau dia mau membantah. As-salatu mi'rajil mu'min. Sholat itu mi'raj. Sholat itu masuk ke langit 7. Dan sholat itu bahasa langit, bukan bahasa olahraga. Dan itu menyamai daripada semua yang ada 124.000 nabi-nabi. Ibadah 124.000 nabi dan seluruh malaikat itu dihimpun untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ya, contohnya ada malaikat yang berdiri terus menerus. Jadi diciptakan sebelum alam ini, diciptakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Diciptakan tiang-tiang di aras. Itu ada 4 malaikat yang memikul aras. Itu sampai sekarang beda. Nggak ada yang ngantuk. Nggak ada yang ngantuk.
sampai kiamat. Kalau dilepas salah satu ngantuk, pasti miring. Dua yang ngantuk, pasti kiamat. Itu 24 jam sebelum Nabi Adam diciptakan. Itu langit makanya tidak roboh. Ini terhimpun. Yang mana terhimpun itu malaikat ini? Yang satu baca subhanallah, yang kedua baca alhamdulillah, yang ketiga la ilaha illallah wallahu akbar. Ini sambil bertasbih, bukan hanya megang, tidak berzikir. Dikuatkan satu ayat dalam surat Jumat, wa qaulu ta'ala fi kitabil karim yusabbih lahu ma fis samawati wal ardh yusabbihu bukrata wa asila. Jadi ada ayat-ayat yang memerintahkan yang pertama ini adalah malaikat. Dari pagi dia bertasbih, dari siang bertasbih, dari malam bertasbih, tengah malam bertasbih, 24 jam. Maka orang-orang ahli ma'rifah, ahli-ahli kasyaf itu, dia kalau malam 2:30 itu terdengar benar keras suara tasbih malaikat itu. Di langit itu keras, seperti orang rombongan itu beramai-ramai baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, sampai subuh bangunnya manusia baru hilang suara itu. Dan itu tidak berhenti di subuh sampai hari kiamat. Ini yang harus kita tahu. Kalau kita berat untuk sholat, kita berat untuk bangun, kita berat untuk menjalankan, kita berat untuk mengabdi Tuhan kita, berarti muatan-muatan di dalam hati kita ini, muatannya bukan muatan malaikat, muatan setan mal'un lanatullah. Hati ini isi dua. Kalau kuat malaikatnya, maka kuat condongnya untuk datangi Allah. Kalau kuat dunianya, maka dia berserikat dengan iblis. Karena sifat roh tadi ini fitrah. Jadi kalau kamu berat ibadah, malas belajar, malas menghafal, kamu sangat dominan menginginkan dunia yang fana ini, maka berserikat kita dengan iblis. Mau tidak mau. Kalau kita dominan hati kita pada akhirat, maka dukungan itu kuat malaikat. Antara batasan-batasan riba itu, ya, batasan itu pertengahan adalah nafsu. Kemudian di atas nafsu itu namanya akal. Akal inilah yang bisa mengendalikan nafsu. Tetapi dominan manusia kuat dunia, maka dunia ini menekan nafsu untuk menguasai akal. Maka iblis bergerak, malaikat tidak ada kebagian. Ini. Maka dengan demikian, kalau sudah iblis yang menguasai, maka di situ keluar namanya hujah. Hujah-hujah ini artinya alasan. Alasan yang apapun bentuk alasan, sebenarnya alasan ini untuk membatalkan semua doa. Menunda apapun dalam kebaikan pada Tuhanmu, kamu sengsara. Yang mana kesengsaraan dan kesulitan itu bukan Allah yang membuat. Kan kamu bertuhankan dengan hawa nafsu, dan kamu mengikuti iblis, dan kamu akalmu sangat lemah.
Padahal kamu menunda satu hari di dalam kebaikan-kebaikan itu, di dalam alam arwah, di dunia itu 1000 tahun. Kalau kita tidak memahami agama betul, kita masuk tadi yang pertama ayat innahu kana dzaluma jahula, sudah pasti zalim. Ini orang sudah zalim. Apapun bentuk manusia sudah zalim. Tanpa disadari dengan kebodohannya, ya, dengan kelemahannya, ya. Siapa kelemahan itu? Gak lain, otaknya cuma mikir bagaimana saya punya harta, bagaimana saya punya uang, bagaimana saya punya pekerjaan. Ini sebenarnya adalah tanda-tanda binatang ternak, bukan manusia. Bahkan Sayyidina Ali kalau mengatakan mereka itu seperti mayat yang berjalan. Artinya dia berjalan tanpa kepala, karena otak, isi kepala otak tidak berjalan. Bagaimana binatang itu berjalan dengan akal mereka? Mereka berjalan cuman mikir syahwatnya, cuman mikir nafsunya, bagaimana saya makan, bagaimana saya hidup, bagaimana saya punya rumah, dan bagaimana saya kawin. Itu binatang ternak. Akal tidak berfungsi. Lupa dengan satu pemahaman tekanan dari Allah, doktrin bahwa kalian hidup, kalian aku ciptakan ini tidak gratis. Sekali lagi, dan Allah tidak menuntut banyak kepada manusia. Belajar apa yang dimaksudkan? Yang dikuatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolabul ilmu faridah ala kulli muslim wal muslimah. Wajib bahwa orang menuntut ilmu, orang laki-laki muslim atau perempuan. Kalau ditinggalkan, berarti dia meninggalkan satu yang wajib, kena sanksi. Dan kalau tidak merasa, kata Imam Syafi'i lagi, tidak merasa pedihnya belajar untuk menuntut agama, rasakan pedihnya kamu dalam penderitaan di bumi. Bahkan sampai akhirat kamu akan susah. Maka celakalah orang-orang berhasil dalam pengetahuan umumnya, tapi bodoh dalam agamanya adalah orang yang musibah. Kuatkan dulu hublum minallah, baru kuatkan kamu hubungan sosial. Maka di situ keseimbangan dalam kita menuntut agama. Yang dimaksud ilmu apa? Ilmu bila, ilmu mengenal Allah, mengenal Tuhan. Kalau sudah mengenal Tuhannya, alladzina yu'minuna la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka orang yang beriman. Mereka yang beriman tidak akan berharap atau tergantung kepada manusia. Wabud Rabbak hatta yatakajjab. Tuhannya yang maha kaya. Kalau dia sholat tidak tahu Tuhannya yang kaya, kalau dia sholat tidak tahu Tuhannya yang murah, kalau dia sholat tidak bisa melepaskan beban yang susah, itu orang bukan sholat. Ancamannya dua. Coba ingat-ingat. Yang pertama dalam surat Al-Ma'un, yang mana disampaikan fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Well, orang yang sholat pikiran dan hatinya selain Allah, ini kelalaian.
Kalau kuat hatinya dominan, hanya mikir nasibnya, bukan mikir dosanya, tempatnya mereka lalai. Allah menunggu di dalam langit bumi. Langit yang pertama, pintu tobat itu sampai Allah turun di langit, bukan kamu mendahului. Baru kamu punya niat untuk bertobat, baru niat untuk kembali kepada Allah, ar-ruju' ilal haq. Allah sudah turun menunggu hambanya. Ternyata hamba yang datang kepada Allah berbelok selain Allah. Kelihatan salat, tapi dia menginginkan selain Allah. Kelihatannya salat, berharap dengan manusia. Kelihatannya salat, menggantungkan dengan manusia. Kelihatannya salat, tidak pernah ada di dalam jiwanya Tuhan ada yang maha mengawasi. Ini salat yang lalai. Ini yang pertama. Ini bagi orang-orang yang harus wajib mengetahui tauhid. As-Islamu tauhid. Bukan Islam yang dimasukkan Islam hanya pemahaman agama di luar itu saja. Kemudian kelalaian yang kedua itu nerakanya neraka jahil. Ini orang sholat, bukan orang yang tidak sholat. Orang sudah sholat, yang meninggalkan sholat dengan sengaja satu hari 5 waktu diketinggalkan sengaja, tidak diganti, wajib mendapat julukan kafir. Kalau ini tidak dipahami, satu sholat yang ditinggalkan dengan sengaja itu menghukum dirinya melebihi dosa dari 1000 kali zina, 1000 kali pencuri, 1000 kali dia membunuh orang. Satu kali sholat, bagaimana 5 waktu? Ini yang banyak tidak diketahui. Karena peristiwa ini, sholat inilah yang bisa merubah takdir. As-sholatu bid-doa. Sholat itu doa. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Meninggalkan sholat merobohkan agama. Gak ada orang yang beribadah setengah-setengah sukses, gak ada. Kalau kaya dia gila, kalau miskin dia hina. Itu beda. Jangan berharta, jangan kepingin harta kalau tak ada ilmu. Kalau kamu berharta, kamu bingung mengatur hartamu. Tapi kalau kamu ilmu, biar ilmu yang ngurus hartamu, kamu nggak ikut-ikut. Kecintaan pada dunia dan harta dan seisinya terkutuk. Jadi kita cinta sama dunia itu menginginkan kita sudah berserikat dengan iblis. Coba. Berarti apakah kita tidak boleh memiliki? Bukankah kita hidup di dunia? Jembatan dan sarana bukan jaminan. Kalau katakan kamu di dunia ini jaminan, kalau kamu dapat kamu diperbudak, kalau lepas kamu gila stres, ini ahli dunia. Walaupun sholat 1000 rakaat, walaupun puasa 1000 tahun,
tetapi hatinya ditanam pohon dunia, nggak akan kena akhirat, nggak akan dapat akhirat. Sekali lagi, kalau sudah kamu mengetahui bahwa perbendaharaan itu khazainullah, gudang-gudang Allah, apa artinya harta yang dimiliki? Apa artinya uang yang banyak itu? Apa artinya semua kedudukan itu? Apa artinya kekuasaan itu? Mereka telah bersombong dan bermegah-megah, dan mereka tidak akan siap. Kami akan datangkan musibah yang seketika kepadanya. Kami ratakan dengan bumi dan lautan. Maka dengan orang yang sholat tadi, jelas 3 perkara. Kemudian dia mengetahui 3 perkara, ya. Apakah sholatmu itu untuk dunia? Itu orang awam. Biasa kalau orang susah itu mau wirid, mau dikir, ya, mau duduk, kemudian di majelis, kemudian ke kuburan Sunan Ampel nggak pulang-pulang, baca 500, ya, dikuat-kuatkan, padahal nggak kuat. Tapi kalau ditanya minta apa saudara, biar nasibku berubah. Ujian miskin, ujian melarat, ujian nggak bisa makan, itu sangat kecil saudara. Itu ujian yang paling ringan. Bahkan sampai Nabi SAW mengatakan, yang aku takutkan umatku bukan masalah kekurangan, bukan masalah kefakiran, bukan masalah kelaparan. Yang aku takutkan ketika dibukakan kemudahan. Urusan ini mudah, urusan ini gampang, urusan ini dapat uang. Ini yang ditakutkan, sehingga sibuk dengan apa pemberiannya, lupa kepada yang Maha Memberi. Di sini letak kekufuran. Kalau susah ingat Allah, kalau sedih ingat Allah, sakit ingat Allah, kekurangan ingat Allah, itu biasa banyak. Itu banyak saudara-saudara kalian. Tapi sangat sedikit orang yang diberikan nikmatan tetap mutmainnah. Dia tidak berubah, seperti hanya diberi atau tidak diberi, tetap komitmen dengan Tuhannya. Hilang putus asa, hilang kepuasan, hilang kebanggaan, karena itu tidak ada yang dibagi. Baru mengetahui bahwa itu sebagai amanah. Salat bil amanah. Sampai betul-betul kamu mendatangi Tuhanmu, seperti hanya kamu mendatangi, kalau laki-laki mendatangi perempuan yang mau dinikahi, yang duduk di pelaminan. Begitu seorang perempuan, dia seakan-akan menunggu daripada pengantin pria yang duduk di pelaminan. Begitu dia harapannya seakan-akan di situ menemui kebahagiaan. Itu yang namanya sholat. Kalau kita ngadap Allah berat, bagaimana Allah nggak berat? Yang kedua tadi, neraka jahim adalah orang-orang yang betul-betul meninggalkan sholat wa tarakus sholat. Duhur sengaja hilang sampai asar, asar sengaja hilang sampai maghrib. Kalau
Kalau mengerjakan antara duhur asar udah terlambat 1 jam atau setengah jam, itu disebut kelalaian. Ya, disebut kelalaian. Maka 1 jam 2 jam itu kalau kita hitung 1000 tahun, kita bagi saja kalau kita matematika. Berapa Allah Ta'ala menunda kamu ya, yang tidak dikabulkan doamu? Apakah Allah yang menunda? Apakah Allah yang menutup pintu? Ini yang kedua. Yang lucu lagi, ketika mengalami satu kekurangan, kesulitan dan musibah yang menimpa, kenapa lupa dosanya? Pasal 371, pasal 378, pasal 381. Dosamu berlapis, pasal berlapis, kamu hanya minta dapat kemurahan itu berupa remisi, tapi bukan bebas. Bagaimana orang kamu itu dalam tahanan minta pekerjaan? Masuk akal tidak? Bisa bekerja. Orang yang kena tahanan itu jual narkotika, jual narkoba. Artinya dia memaksakan untuk bebas, untuk bekerja, tetapi hukumannya makin ditambah. Kalau ketahuan pasti menuju haram. Akhirnya ada seorang yang betul-betul konglomerat untuk membebaskan dia dari penjara itu. Kami tebus jaminan 2 miliar, 5 miliar, asal tahanan luar, tetap status tahanan, dan sangat terbatas apa yang dikerjakan. Ini yang disebut takdir mu'allaq. Takdir di penjara sementara, berharap untuk dapat jaminan. Kalau dia sadar bahwa itu semua yang menimpa kepada manusia, bukan Allah Ta'ala yang menyiksa, diri manusia yang menghukum dirinya dan tidak diakui hukuman itu. Maka as-sajadah banyak sujud. Tidak ada harapan dengan manusia putus, saudara putus, keluarga putus, orang tua putus. Satu yang tidak memutuskan, pintu Allah. Dan bisa dimasuki pintu Allah itu dengan sholat. Bukan dengan akal kamu, bukan dengan sistem kamu, bukan dengan program kamu, bukan dengan kepandian kamu. Allah tidak mandang. Kama akramakum inda wa'atkum. Takwa atau tidak? Gitu. Maka orang yang sudah mengetahui dari kegagalan, maka dia banyak menyesal. Itu sifat manusia.
Tapi yang bodoh tidak pernah menyesal. Dia tetap berbangga diri dengan apa yang dimiliki, sekolah yang tinggi, ya. Kemudian dia berbangga diri dengan kepandaian yang tinggi, dengan kemampuan tinggi. Sombongnya mulai, bahkan lebih baik saya menderita tidak makan, asal status saya jangan dihilangkan bahwa saya bekas orang pimpinan. Mulai iblis, setan tidak mau rendah. Ini orang sudah dikuasai oleh setan. Orang yang tidak mau rendah itu sudah terhukum. Sholatnya angkuh, rukuknya angkuh, doanya angkuh, zikirnya angkuh, bicaranya angkuh, tapi mengatakan kami beriman. Dusta. Langsung Allah menjawab, dusta. Tambahkan dia sakit. Dan itu sifat individu. Silahkan kamu yang mana. Dan jangan sekali-kali menyalahkan Allah. Allah itu sangat pemurah. Allah itu sangat mengetahui. Allah itu sangat maha penampun, pembuka jalan. Tapi dia yang menutup jalan. Allah akhirnya iblis masuk di dalam akal mereka. Begini saja ya fulan, putus asa saja kamu, bunuh diri ajalah. Itu pekerjaan siapa? Pekerjaan siapa yang buat putus asa? Padahal Allah melarang, jangan putus asa rahmatku. Iblis mengatakan, gak benar, yang benar putus asa. Maka jelas sholat yang mengandung tadi kandungan-kandungan bentuk kelalaian, ya, bentuk keingkaran, maka semakin sholat semakin dapat hukuman. Akhirnya apabila dikabulkan, urusannya nggak ada lain bahwa sholatku diterima, baru nerima pekerjaan gaji sekian, ngatakan sholat saya diterima. Ada min fadli rabbi liyabluwani uskur apapun. Kalau dia tidak tahu pemberian itu semua kepadanya, itu ujian. Apakah kamu sibuk dengan pemberiannya yang begitu hebat, yang bisa melupakan hatimu dan pikiranmu, dan kamu berbangga-bangga? Apakah itu tahu bahwa itu ujianmu? Kalau kamu tidak sanggup dengan ujianmu ini, keluar kamu dari muka bumi dan langitku, cari Tuhan selain aku. Jadi diusir sama Allah. Nah, ini semakin mereka diberi oleh Tuhannya, semakin dia diberikan nikmat Allah Ta'ala, semakin dia megang geraham, imannya digigit dengan geraham yang kuat. Untuk apa pemberian ini? Kalau sumber kehidupan itu adalah Allah Jalla Jalaluhu, kalau aku putus dengan sumber kehidupan, maka putuslah kehidupan. Ini orang yang bersyukur. Maka sholat yang kelalaian tadi di dalam bentuk adalah yang menunda sholat, yang menunda waktu, bahkan dia sengaja. Maka siaplah kamu, sudah sakit pikiran dan hatimu, ditambahkan lagi marit oleh Allah Ta'ala, makin dipojokkan, tidak ada satupun manusia untuk percaya kepadanya. Bahkan saudaranya, keluarganya, tetangganya, sahabat yang paling dekat ditutup oleh Allah
untuk tidak menolong mereka. Wallah la yadil qaumal fasiqin. Kalau masih ada harapan itu bentuknya adalah bentuk nikmat-nikmat yang mana yang kamu dustakan. Fabi ayyi rabbika ikumatukan ziban. Orang kalau sudah bodoh agama, ya pasti bodoh kehidupannya. Semua nggak ada yang benar. Kalau manusia nggak punya rumus, manusia nggak ada petunjuk, semua yang dijalani salah, begitu kira-kira. Tapi menurut dia itu benar dan tidak dirasakan bagi orang-orang yang bodoh. Kalau yang sudah wirid, sudah tahajud, sudah dzikir, pasti akan protes sama Allah. Ya Allah, saya sudah tahajud, saya sudah dzikir, saya sudah baca ini, kenapa saya tetap melarat? Itu sangkanya terus sama Allah, nggak pernah benar. Saya sudah ngaji 10 tahun, 15 tahun, kenapa nasib saya begini terus? Minum obat salah, makin keracunan begitu. Maka dengan itulah di majelis-majelis yang seperti ini kita terangkan dengan sama bagaimana sholat yang khusyuk, bagaimana kita mengerjakan sholat, dan bagaimana menegakkan sampai betul-betul biliqa'i rabbahu, berjumpa dengan Tuhanmu, maka yang lainnya tersisihkan. Membentuk, sekali lagi, membentuk kepribadian, membentuk jiwa, membentuk hati yang terisi dengan cahaya-cahaya pengetahuan agama. Ini orang yang kaya sebelum kaya, melebihi dari kaya dari yang sangat kaya. Kalau kamu kalah dalam urusan duniamu, saingi kamu dengan urusan akhirat. Begitu kira-kira. Ini akhirat kita mau nyanyi nggak bisa, mau nyanyi dunia nggak mampu, akhirat nggak mampu. Udah nyisih saja deh, nggak laku saja. Kegagalan itu adalah dua bagian. Apakah dunia dia gagal, apa akhirat gagal? Kalau salah satu betul-betul dia mendalami urusan dunia, saya boleh gagal, tapi urusan akhirat saya tidak boleh gagal. Maka saya kuatkan akidah, saya kuatkan sholat saya kuatkan ketuhanan saya, sampai betul-betul datang ridhonya Allah kepadaku. Sukses akhirat, dunia ikut. Sukses dunia, ditunggu kehinaan, akhirat gak ikut. Tinggal kamu mengikuti jarum jam. Sekarang kamu lagi jam 12, kamu akan dinolkan oleh Allah Ta'ala jam 1. Kalau urusan dunia. Kalau urusan akhirat, dikatakan 24 jam. Bukan jam 1, jam 13. Kalau jam 1 itu siang, jam 13 malam, jam 14, 10 malam, jam 22 VIP. Semua antara makhluk, semua dunia diperintah oleh Allah tunduk, ta'alluq bil wajibati sa'ilin. Ingin tahu kedudukan ini. Jadi raja
menghakimi rakyat-rakyatnya, tapi raja dihakimi oleh alim-alim. Tinggi mana? Tinggi mana kedudukannya? Maka dengan demikian, di mana kedudukan itu bisa tinggi, maka menambahkan sholat-sholat, disebut sunnah-sunnah, rawatib, obat, tasbih, hajat dengan tuntunan. Disebut menambahkan amal-amal sunnah, disebut binawafil. Ketika menambahkan itu sunnah-sunnah sampai datang aku mencintai. Kalau sudah aku cintai hamba, ku jadikan lidahnya ucapan, ku jadikan pandangan matanya pandanganku, ku jadikan pendengaran itu pendengaranku, ku jadikan jalannya itu jalanku, ku jadikan kalau dia marah itu marahku. Hebat atau tidak? Hadits qudsi. Maka dengan demikian, jangan sampai terkalahkan oleh hawa nafsu. Kalau kamu martabat ingin yang martabat rendah terus, kamu selalu bangga diri dengan hasil materi yang sebenarnya tidak ada apa-apanya. Berbanggalah kamu kalau kamu bisa menambahkan ilmu. Berbanggalah kamu kalau kamu semakin mendekat Tuhan. Berbanggalah kamu ketika kamu bisa mengenal Tuhan. Maka jelas sholat itu adalah bagian-bagian dari semua amal, semua perbuatan, tergantung sholat Anda. Buruknya sholat, perangai dan perbuatanmu juga pasti buruk. Amalmu juga buruk, aplikasinya itu sholat. Sekali lagi, perbaiki sholat, bukan perbaiki amal, bukan memperbaiki kelakuan, bukan memperbaiki semua akhlak sholat. Satu riwayat Imam Syafi'i, imam kita, ya, disebut mataharinya ilmu. Bahkan berapa abad yang lalu sampai sekarang pecinta-pecintanya adalah orang yang sama-sama. Kalau kamu main bola, pasti kamu pencintamu juga pemain yang pencetak gol. Kalau pemain akhirat, dia akan tahu siapa Imam Junaid, siapa Imam Syafi'i, siapa Imam Nawawi, siapa Syekh Ahmad Badawi. Itu pecinta-pecinta akhirat. Kalau kamu pencinta dunia, ya pasti apa yang kamu cintai dan kamu kumpul bersamanya. Kalau di neraka ya sama-sama. Sedangkan kamu mau minta tolong sama Imam Syafi'i, mau kamu cinta saja tidak. Kemudian Imam Syafi'i masuk di dalam surga. Apakah ada yang kurang? Ya Syafi'i, kata firman Allah. Ini di dalam surga ini ada yang masuk surga tapi nggak ketemu Allah. Kalau orang berilmu ingin masuk surga itu ingin ketemu Allah, bukan nikmati surga. Itu bedanya kita. Ketika bicara dengan Allah, melihat Allah itu seperti bulan purnama, cahaya yang terang benderang. Bukan bulan purnama itu Allah yang menyejukkan hati dan jiwanya. Maka kata Imam Syafi'i, di surga ini masih ada yang kurang ya Allah.
Terkejut Allah SWT, kenapa ini surga yang begitu yang tidak ada di dunia masih kurang? Apalagi yang kau minta? Karena kau hambaku. Izinkan aku ya Rabb, minta satu permintaan, bagi kekasihku tidak masalah. Apa yang diminta yang satu? Semua nikmat yang di surga ini tidak ada artinya apa-apa ya Rabb. Kenapa begitu? Padahal itu semua dimimpikan orang mukmin. Kalau aku menikmati surga, berarti aku gagal ya Rabb, karena ada yang nikmat lagi. Apa nikmat yang kau cari di dalam surga? Izinkan aku sholat di dalam surga. Izinkan aku sholat di dalam surga, biar aku tahu bahwa diriku itu hamba, engkau lah yang menciptakan. Ketika aku menemui engkau, cukup aku sujud, cukup aku rukuk, seakan-akan aku berbicara kepada engkau. Ketika aku menikmati hidangan surga, aku tidak bisa memandang wajah, karena aku melihat wajahmu dengan basirah, dengan mata hatiku, bukan dengan mata ini. Izinkan, sambil menangis Imam Syafi'i, begitu cintanya kepada Allah yang lewat medianya sholat, itulah bisa kamu berbicara dengan Tuhan. Kenapa tidak minta semua yang ada? Itu tingkatan orang-orang yang berilmu. Semua alim, semua wali kutub tidak menginginkan surga. Karena surga itu makhluk, ada yang menciptakan. Nah, dengan sholat itulah dia bisa bilika, berjumpa. Maka semua orang berselawat begitu pun. Bukan karena sholat ingin masuk surga. Andai kata tidak ada Nabi Muhammad SAW dalam surga, aku nggak ingin masuk surga. Karena di dalam surga itu ada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga aku bisa ketemu Nabi Muhammad SAW lebih indah daripada surga. Untuk apa kalau kamu sekarang bisa membayangkan seorang laki-laki melihat artis yang cantik, cuman ngelamun dan ngiler? Apakah sama orang yang menikah itu dengan memandang? Apa sama dia merasakan orang yang menikmati memandang dengan dia bersama-sama? Itulah kalau sudah lebur kecintaan kepada Allah dan Rasul, maka dia akan bersama-sama di dalam surga itu untuk menemui yang dicintai. Bukan rumah yang mewah itu, mobil yang banyak, dia masuk, tapi yang dicintai nggak ada. Apa artinya semua benda kalau yang dicintai nggak ada, nggak ketemu? Orang bodoh atau tidak? Maka dengan demikian sholat itulah kedudukan-kedudukan yang sampai menuju kepada kedudukan yang mulia. Kalau sudah mulia, ya pasti kamu mendapatkan sesuatu jalan yang mudah. Orang pada sibuk stres, gak karu-karuan. Orang iman gak ada, gak ada. Mahal bahan makanan bagaimana? Selama bisa dibeli murah. Maka wa may yattaqilla yaj'al makhrajan, orang yang takwa dijamin semua jalan pintu terbuka, nggak ada stop, nggak ada. Kenapa di stop? Udah nggak usah banyak mikir-mikir,
Satu hari baca istighfar 5.000 lah. Kalau perlu puasa banyak istighfar aja, nggak usah wiritan yang lain-lain. Wiritan ya fatah ya rojak, ya fatah ya rojak, minta rezeki nggak ada. Utang masih belum beres. Lunasi dulu utang kalian tuh. Ada yang hukumannya 5 tahun, ada yang 15 tahun, yang paling gila seumur hidup. Kira-kira kalau dihukum seumur hidup itu bisa kerja apa enggak? Betul? Nah, makanya disitulah kalau kita orang beragama ini betul-betul meninggikan Allah, meninggikan ayat-ayat Allah, meninggikan doa kepada Allah, meninggikan nama-nama Allah, pasti kamu golongan yang akan ditinggikan. Lewat apa? Sholat, lari ke masjid, dikit-dikit lari ke masjid, dari duhur sampai asar, mumpung nganggur. Nah, ini nganggur, tidur melulu, duhur telat, asar telat, subuh siang, bangun-bangun minta nasi pecel. Ya, mudah-mudahan itu semua nasihat saya bab sholat ini, insya Allah kita bisa menjalankan dengan teliti, dan semua kandungan itu, rukuk, sujud, ini semua sholat itu mengandung tasbih. Ya. Sholat itu mengandung tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, itu 4. Berdiri takbir Allahu Akbar, baca Fatihah alhamdulillah, rukuk sujud subhanallah, syahadat asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sholat namanya tasbih yang dihimpun di dalam sholat plus doa. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'anni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Dengan tunduk, dengan betul-betul memohon, apalagi dengan air matamu, rayulah Tuhanmu. Bukan kayak anak kecil apal itu, Rabbi firli warhamni wajburni wahdini wa'afini, kemudian Allahu Akbar, Allahu. Itu bukan orang doa, nantang gitu. Ya, wis melarat sombong gitu ya. Sesukia cukup itu sambil melek merem itu sombong. Rabbi firli warhamni wajburni, takut melarat. Lah sing melarat takut apa? Takut gak dapat rezeki. Nah, mudah-mudahan itu nasihat saya. Ingat-ingat, jangan terburu-buru. Ya, kayak sholatnya pencuri gitu, terburu-buru. Dirasakan betul Rabbi firli itu artinya apa? Tadabbur, ampuni dosa saya. Ada pengakuan. Yang jelas kamu ini harus mengakui dolim. Kalau orang mengakui dolim, insya Allah pasti dia istighfar benar. Kalau kamu hanya istighfar, tetapi kamu tidak ngaku dolim, berarti kamu melebihi Adam alaihissalam. Nabi Adam saja ngaku dolim, kamu hanya 1 kali dosanya. Kita bangun tidur sudah protes, bantah, ngeluh, sambat. Orang yang ngeluh itu
adalah orang kufur, tidak pernah bersyukur. Coba. Mengeluhnya harus melewati proses, yaitu dengan Rabbana dolamna. Kalau dulu, di zaman dulu, anak-anak kecil itu ya, pujiannya itu luar biasa, dilatih, bahkan tidak ada mic, tidak ada corong, cuman oncor di kampung-kampung. Apa? Supaya mereka melekat pujian-pujian itu. Sekarang habis sadar, Akbar, sudah selesai, habis doa, Akbar, Allah Akbar, ya pakai pujian. Ya mau lari aja sholatnya, kan belum ada pujian. Isya itu kadang sampai jam 9, pujiannya panjang. Rabbana ya Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa Nabi Adam. Ya Rabb, aku mengakui diriku zalim. Wa ilam, dan jadikan kami yang minta ampun, beristighfar. Bukan beristighfar lagi, kasihani kami, wa tarhamna. Lana kunana, jadikan kami berarti orang yang dikasihan, orang bersifat, bukan golongan orang-orang yang mendapat kerugian. Orang paling celaka itu adalah orang yang tidak pernah beristighfar, yang tidak pernah mengaku dolim. Dia pasti golongan khosarah, orang yang rugi. Faulai kaumul khosirun. Kalau rugi, masalah banyak. Masalah internal sampai eksternal. Di kerjaan masalah, di dalam masalah, kehidupan masalah, rezeki masalah, rumah tangga masalah, semua bermasalah. Sampai di kuburan gelap karena penuh dengan masalah. Jangan mati bawa masalah. Mudah-mudahan kita mati dalam bawa kegembiraan